Hei, mau sampai kapan kalian di sini? Warung kecil kayak gini. Emang ada yang mau belanja di sini? Ini warung, saya bangun dari nol. Saya nggak akan menyerahkan ini. Tahu diri. Kalian ini cuma pedagang kecil, orang kismin. Kali kita kesini, habis tempat ini. Kalian ini nggak ada apa-apanya sama Permata Abadi. Serahkan warung ini, biar bisa dapat duit. Permata Abadi, kalian harus bayar semua ini. Segini aja kemampuan lo, dasar lemah. Gua ajar selesai hidup lo. Gak usah banyak aja, maju lo. Takut kan lo, dasar pengecut. Papi? Bu Guru? Edin, ikut Papi sekarang. Papi sekolahkan kamu jadi orang yang benar. Tapi apa kelakuanmu ini? Jadi apa yang menjadi kenakalan anak saya, Bu? Izin Pak Alexander, jadi kelakuan Edin ini semakin hari semakin tidak terkendali. Nilai-nilainya buruk, udah gitu di sekolah kerjaannya bikin masalah terus. Edin, kamu ini sangat memalukan. Kamu yang adalah pewaris Permata Abadi. Kamu harusnya membawa kehormatan buat keluarga. Lihat kelakuan kamu dan nilai-nilai kamu ambruk. Pak, ini bukan hanya tentang nilai. Dia ini sering bolos, berkelahi, dan tidak menghormati guru. Guru-guru sama murid-murid di sini gak ada yang mau berurusan sama dia. Teman-temannya dibully, guru-guru dikasarin sama dia. Ayolah Pi, itu ceritanya lebay. Orang bercanda doang kok, pada baperan amat sih. Bercanda, Edin. Sekolah itu bukan tempat untuk bercanda. Ya kan biar enjoy Bu, aku amat sih. Cukup Edin, Papa tidak akan membiarkan kamu merusak nama keluarga. Baiklah, mulai sekarang semua fasilitas kamu, Papi cabut. Apa? Maksud Papi apaan? Mulai sekarang, Papi tidak akan memberikan kamu lagi uang, barang mahal, dan hak waris kamu di Permata Abadi. Ingat itu. Pi, gak bisa gitu dong. Edin kan anaknya Papi. Bisa dong, dan akan dong. Biar kamu harus diberi pelajaran, dan kamu harus bertanggung jawab. Akhirnya, mungkin ini keputusan yang tepat buat kamu, Edin. Tapi Pi, kalau semua fasilitasku diambil, aku gimana? Aku kan masih sekolah, terus makannya gimana? Uang saku gimana? Ya aku gak bisa bertahan di dunia ini, Pi. Baiklah, Papi akan memberikan kamu rumah murah, pekerjaan paruh waktu. Dan kamu harus tetap sekolah. Jadi, aku harus kerja gitu, Pi. Tapi kan... Dan terakhir, kamu dilarang untuk mengungkapkan identitas kamu. Agar kamu tidak diperlakukan istimewa, sama seperti yang lain. Hanya kalau kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa bertanggung jawab, maka Papi izinkan untuk kamu kembali ke rumah dan menjadi pewaris Permata Abadi. Dan kalau kamu mengungkapkan diri kamu sebenarnya anak Papi, ingat, Papi akan hapus kamu dan kamu tidak akan dapat apa-apa. Ingat itu. Gara-gara Papi ngamuk, gua harus jalan kayak gini deh. Gua mau ngelamar kerja. Hehehe, lo kira ini tempat punya bapak lo? Lo ngomong yang sopan dikit. Oh, iya. Bilang permisi. Permisi. Ya udah, ada yang bisa gue bantu? Saya mau ngelamar kerja part-time. Oke. Ikut gua. Kita lagi butuh orang cepat. Jadi lo udah bisa mulai kerja dari sekarang. Tugas lo di sini jaga kebersihan, ngebantu para pemain, dan memastikan semuanya selalu siap. Emang gak ada kerjaan lain apa? Masa bersih-bersih? Kakak gak tahu ya saya siapa? Lo kalau nggak suka, pergi aja sana. Gua cuman tahu bos gue itu Mr. Alexander. Kalau lo bukan anaknya Mr. Alexander, gak usah banyak omong. Mending kerja aja. Iya, saya mau kerja. Good. Zaki, bisa kesini sebentar? Iya Kak Cindy. Ini anak baru, namanya Edin. Tolong ajarin ya. Baik Kak. Halo, saya Jaki. Kamu anak baru kan? Iya. Sini tempat main game online ya? Kamu main juga? Nah, pas banget. Mumpung lagi sepi, kamu ganti seragam Gi. Aku juga mau istirahat. Minggir kalian. Malangin jalan orang aja. Mau apa lu barusan? Apa? Lu mau ngelawan? Lu nggak tahu siapa gua? Lu siapa? Lu kali yang gak tahu gue siapa? Jadi lu siapa? Pengen tahu gue di bocah kenapa bisa sesongong ini? Gimana kalau ternyata gue anaknya Mr. Alexander? Kalau lu anaknya Mr. Alexander, gua, Sonia, dan dia, itu kita semua anaknya Mr. Alexander. Mata empat, denger ya, gue itu Bukannya kerja malah ngobrol di sini. Kerja nggak lo berdua? Iya Kak. Kerja nggak lo? Kalau nggak, Saya kerja dulu lah, Din. Yuk. Bentar, gue pinjam HP Lucky, gue mau belajar Mobile Legends lagi. Bilang aja mau main lagi kan. Lagian kan kamu bisa pakai HP sendiri. Mager,
Aku males download sama setup-nya. Yaudah nih, tapi kalau kena omel, jangan bawa-bawa saya ya. Ya, gue sekalian pinjem akun burung putih lu ya. Pram, siapa sih ini si burung putih? Gak tahu nih, nyusahin banget si Hero. Ih, defend Pram. Iya, kita pemain nomor 1 kalah sama Hero Super kayak gini. Iya. Prabu sama Sonia kalah sama siapa? Mereka kan pemain kelas 1. Wajar sih kita kalah. Kita kan main cuma pakai akun iseng. Lagian kita online juga semua orang asal kan. Akun si burung putih. Pemiliknya ada di sekitar sini. Yes! Segini doang. Cukup banget nih. Kamu ngapain di sini? Bukannya kerja malah main HP? Iya, Kak. Gue yakin sih, kita kalah tadi cuma kebetulan doang. Lagian gak mungkin juga dia sehebat itu. Mungkin. Tapi dia sempurna buat gabung ke tim kita. Sini lo. Ya, ada yang bisa gue bantu? Gue pesen minum 2 ya, buruan. Cepetan, lambat banget sih. Sebentar ya. Din, ayo Din. Udah serlambat lu. Berani-beraninya ya kalian? Berhenti! Apa yang kalian lakuin? Berani-beraninya kalian perlakukan orang lain kayak gitu. Push up! Sekarang! Sonia, half push up. Prabu, full push up. Maaf ya atas perlakuan mereka. Mereka suka lupa diri. Seharusnya mereka nggak perlakuin kamu kayak gitu. Gondrong, asal lo tahu ya, anak buah lo itu kasar banget men. Apalagi tuh, yang cowok tuh. Heh, kalau ngomong sama anak pemilik tempat ini, tolong ya sopan ya. Halo, Alfa. Kalian berdua udah kenal? Ini anaknya Mr. Alexander yang punya tempat ini. Dia bukan anaknya Mr. Alexander. Berani-beraninya lo ngomong gitu ke Alfa ya? Ih, Edin! Lu mau gue gantung kebalik? Semua orang tahu, Mr. Alexander cuma punya anak tunggal. Kalau bukan saya anaknya, lalu siapa? Kamu kenal? Ya jelas lah, gue tahu siapa anak tunggalnya Mr. Alexander. Gua Ih, Edin! Kamu tuh sadar nggak? Kamu tuh lagi ngobrol sama siapa? Iya, dia itu penipu. Edin! Jadi, saya bukan anaknya Mr. Alexander. Berapa kali sih gue harus bilang, lu itu bukan anaknya Mr. Alexander. Kalau bukan saya, lalu siapa? Anak Mr. Alexander. Hati-hati, salah bicara, akibatnya bisa fatal. Dan kalau kamu mengungkapkan diri kamu sebenarnya anak papi, papi akan hapus kamu dan kamu tidak akan dapat apa-apa. Hah? Din, kamu nggak apa-apa? Alfa itu penipu. Tujuh. Emang penipu siapa? Lu tahu Ki? Ya, saya tahu. Kalau Alpa penipu, sama kayak ayahnya, penipu. Mr. Alexander, dia mau mencoba merebut warung keluarga saya. Maksud lu Ki? Mata Abadi. Udah berbulan-bulan mereka berusaha merebut area pasar tempat kami berdagang. Mereka ingin menjadikan pasar kami menjadi kawasan elit. Para pedagang udah bertahan dan menolak menjual tempat mereka. Mr. Alexander selalu mengirim preman untuk merusak dan mengancam para pedagang. Dan akhirnya semuanya menyerah dan mengasih warungnya dengan harga yang tidak sepadan. Dan sekarang tinggal warung ibuku yang bertahan. Aku di sini, Din, untuk mencari cara dekat dengan PT Permata Abadi. Saya mau ngancurin itu dan mencari cara untuk membalas semua kejahatan mereka. Tenang aja Ki, gue bakal bantu beresin semua masalah ini. Bang, tolong anterin saya ke kantor papi saya ya. Abang siapa? Aku nggak tahu kantor bapak abang di mana. Udah, nanti saya tunjukin. Ayo, jalan. Iya bang. Masa tidak bisa masuk tanpa janji ya? Tapi saya ini anaknya Mr. Alexander. Saya harus ketemu dengan beliau. Sial. Gara-gara gue nggak pernah kesini, nggak ada yang kenalin gue. Tuh. Udah. Saya suka itu. Pak, maaf. Kami sudah seberusaha mungkin menahannya. Tidak apa-apa. Lepaskan dia. Oh ya, perkenalkan. Ini anak tunggal saya. Hai Edin. Pi, ini apa-apaan? Semuanya, keluar. Apa-apaan nih, Pi? Aku kan anak tunggal papi. Kenapa kamu begitu marah, Edin? Ya karena aku anak tunggal papi. Dan dia ini siapa? Penipu. Woi, lu itu cuma mas-mas gondrong, tau nggak? Cukup Edin. Alasannya papi bilang Alfa sebagai anak papi. Karena papi ragu kalau kamu akan mengungkapkan siapa dirimu. Dan kalau itu terjadi, dan semuanya akan sia-sia. Dan kamu tidak akan pernah belajar apa-apa. Enak aja. Mana ada, Pi? Alfa, berapa kali dia hampir mengaku anak saya? Berkali-kali. Mana ada? Aku ini bisa jaga rahasia, Pi.
Mana ada sekalipun aku nggak pernah ngaku-ngaku jadi anaknya papi. Gue yakin. Ya jelas lah, gue tahu siapa anak tunggalnya Mr. Alexander. Kalau tahu ya, gue itu. Tapi ini nggak adil, Pi. Aku ini anak kandungnya papi. Kamu memang anak papi, tapi sampai kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan semua orang akan percaya bahwa Alfa adalah anak papi. Aku nggak perlu bukti apa-apa dari papi. Aku nggak perlu hartanya papi. Dan aku nggak perlu diakui jadi anaknya papi. Edin, Oi, Jaki. Kamu dari mana, Din? Kamu tadi kemana? Oh iya, gue lupa. Gue nyari papi kan mau nyelesain mesinnya Jaki. Maksudnya apa, Din? Oh, nggak apa-apa, Ki. Oh iya, Kak Cindy mana? Tadi sih ada, tapi katanya keracunan perutnya deh. Oh, aman berarti. Yaudah, kerja, semangat. Kamu kenapa, Din? Jadi semangat banget kerjanya. Gue cuman nggak pengen dianggap jadi orang nggak berguna, Ki. Yaudah kerja, jangan banyak ngomong. Iya dah. Apa-apaan nih? Oh, sorry bang, saya kira sampah tadi. Parah banget kamu, Den. Bang, omelin aja bang. Ki, punya HP lu dong. Buat apa, Din? Buat main game, biasa, burung putih. 1 game doang aja. Ya, ketagihan. Mana pakai HP orang pula. Yaudah nih. Thank you, Ki. 1 game aja kok. Itu dia. Siapa sih? Itu si burung putih yang ngalahin kita kemarin. Hero-nya juga sama kok. Gue akan buktiin kalau dia bukan siapa-siapa. Alpha, lo harus ke gua. Harus lihat ini. Ada yang aneh sama player ini. Kenapa? Prabu kan menang. Dia amatir, tapi juga profesional. Amatir karena dia nggak tahu kerja sama tim dan permainan keseluruhannya. Profesional karena dia sangat responsif. Dan juga mampu ngalahin hero Prabu sampai 3 kali. Pemainnya tuh ada di gedung ini tau? Aku yakin. 100% yakin. Siapa sih orang ini? Siapapun dia, aku yakin dia baru kenal Mobile Legends. Tapi yang pasti, dia punya bakat. Gue setuju sama Alpha. Orang ini pasti pendatang baru yang sangat berbakat. Dia ada di gedung ini. Kamu yakin? Lihat nih, gue liat lokasinya ada di dalam ini, di Azur. Sonia, cek semua kursi dan pemain di sini. Gokil, Din. Asik banget tadi kamu mainnya. Gokil, gue kalah barusan. Biar kalah. Tadi tuh lawan kewalahan ngadepin kamu. Kamu nggak ada niatan gitu buat jadi profesional? Nggak, Ki. Ini tuh cuman game buat main-main aja. Ngapain diseriusin? Setelah kamu dah, Din. Yuk, balik. Bikin masalah lu ya. Langsung aja. Udah, biarin aja. Gue udah ngecek kemana-mana. Bahkan ke server komputer. Anehnya, gak ada satupun yang pakai smartphone combat kecuali Prabu. Dan pengunjung lain lebih milih ikut menonton permainan Prabu. Kayaknya kita emang harus mancing pemain misterius itu biar keluar. Tapi gimana caranya? Kita adain turnamen Mobile Legends. Dengan berhadiahkan uang. Pemain misterius itu pasti bakal kepancing. Jadi, Edin, kamu mau belajar atau cuma tidur di sini? Kalau kamu cuma tidur, mending kamu pulang aja. Yaudah, Bu, saya pulang aja. Lu tau nggak? Sonia sama Prabu cyber atlet tuh sempet dikalahin sama orang random gitu. Oh iya, si burung putih itu kan orang-orang pada banyak ngomongin itu. Gimana ya cara aku dapetin uang sekarang? Terus lo tau nggak? Azur mau ngadain turnamen Mobile Legends tahu, dan hadiahnya tuh 10 juta. 10 juta? Iya, 10 juta. Dan gak cuman itu, pemenangnya akan menjadi anggota dari tim cyber atlet, tim e-sportnya Azur. Nah, ini dia solusi masalah keuanganku. Udah amat lah jadi tim cyber atlet. Yang penting dapat 10 juta dulu. Maaf, boleh dilepasin nggak tangannya? Oh, ya. Sorry, Bro. Ki. Tahu nggak? Azur bakal ngadain turnamen Mobile Legends dengan hadiah 10 juta rupiah. Kalau soal itu mah saya udah tahu, Din. Pemenangnya juga akan menjadi bagian dari cyber atlet kan? Kalau itu sih gue nggak peduli ya, Ki. Lagian apa hebatnya sih? Satu tim sama 2 pecundang itu. Bayangin, Ki, kalau lu menang, lu dapet duitnya bisa buat keluarga lu. Bener juga kamu, Din. Yaudah, HP kamu mana sini? Hah? Buat apa, Ki? Download Mobile Legends. Biar gak pakai HP saya mulu, Din. Iya ya, ini. Ini kan HP mahal. Ngapain kalian di sini? Malah main handphone. Cepet
Balik kerja nggak? Kalau nggak, Iya maaf kak, ini mau kerja kok, cuma nunjukin sesuatu ke Jaki. Iya kak. Din, cabut Din. Epi. Oke, sudah. Makasih ya. Ki, tuh ada yang daftar turnamen, kita ikutan yuk. Kok saya jadi takut ya Din? Lalu takut banget, udah yuk. Yaudah. Kak Cindy, boleh nggak kami ikut turnamen? Kalian berdua mau ikut turnamen? Jangan mimpi deh. Sorry, kalian nggak bisa ikut turnamen di sini. Tapi kan, Bukannya gimana? Tapi pekerja dilarang ikut turnamen yang diadakan di sini. Kak Cindy, ayolah. Orang aturannya kayak gitu, kenapa lu maksa? Kalau kalian ikut turnamen di sini, yang kerja siapa? Udah lah Din, lupain aja. Nggak bisa gitu dong Ki, ini kesempatan kita. Kita berdua itu butuh duit. Kalian pikir kalian berdua ini siapa sih? Kalian pikir ini turnamen apaan? Orang kayak kalian baru main juga pasti kalah. Udahlah, pusing kepala gue. Pokoknya aturannya tuh udah memang kayak gitu. Kalian berdua, mending kerja aja. Gue juga mau kerja. Cindy, biarin mereka ikut tanding. Enggak, mereka harus kerja. Dengan membiarkan mereka ikut pertandingan, ini juga bisa memberikan pesan positif ke pengunjung bahwa Azur mendukung stafnya untuk berkembang. Oke. Kalian boleh ikut. Ah, mereka itu bukan siapa-siapa. Ntar baru main juga pasti bakalan kalah tahu. Mata empat, berisik banget lu dari tadi. Ya udah, kita taruhan aja gimana? Taruhan? Iya, taruhan. Kalau gua sampai kalah, gua bakal berlutut dan cium kaki lo. Menarik juga. Jadi kalau lo yang menang gimana? Lo yang harus berlutut dan cium kaki gua. Gimana? Oke, deal. Deal. Lu kenapa sih biarin mereka ikut turnamen? Udahlah, biarin aja. Seperti kata kamu tadi, bukan apa-apa. Lihat aja lu ya, gue bakal hancurin mereka di turnamen. Halo semuanya, selamat datang di Azur. Seperti yang kalian ketahui, Azur ini bukan hanya tempat untuk bermain game online, tapi ini juga menjadi tempat untuk menjadi atlet e-sport. Azur mengadakan turnamen Mobile Legends Bang Bang, dan sebagai pemenangnya, kalian akan mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Dan dapat keuntungan akan menjadi anggota dari Cyber Athlete. Tim e-sport ini disponsori oleh Azur. Dan ini adalah Alpha, ketua dari Cyber Athlete. Terima kasih Cindy. Sekarang kalian bisa mulai menempati posisi kalian masing-masing. Dan juga turnamen ini bisa segera dimulai. Good luck. Semua combat smartphone udah penuh Din. Iya nih, kayaknya kita kehabisan combat smartphone buat kalian. Gimana kalau kita pakai HP pribadi aja? Kak, boleh gak kalau kita pakai HP pribadi? Ya udah deh, boleh. Mau main pakai HP biasa. Ki, jangan pergi Ki. Ingat, kita ini mau menang. Kita harus tunjukin latihan kita. Halo semuanya, kalian sudah bermain dengan sangat luar biasa. Tapi sayangnya hanya ada 5 orang yang bisa lolos ke final dan melawan tim dari Cyber Athlete. Orang tersebut adalah Richard, Rachel, Tommy, Edin, dan Zaki. Final akan kita mulai dalam waktu 15 menit lagi dan untuk semuanya harap bersiap-siap. 10 juta, kita datang. Aman aja, Din. Kalian jangan senang dulu ya. Gue bakal hancurin kalian dulu. Setelah hari ini, kalian bakalan malu buat nyentuh permainan ini. Ejekan kalian berdua itu udah gak ada artinya buat kita. Lihat kan, kita sekarang udah masuk final. Jadi yang harus hati-hati itu kalian berdua. Karena kalian akan kita permalukan. Masa pemain kelas 1 dikalahin sama pelayan? Cukup! Sonia, Prabu, berhenti cari masalah. Kalau kalian ada masalah, buktikan di pertandingan nanti. Pelayan. Aduh, kayak mana nih? Tim kita pasti kalah kalau ada mereka. Ya, gimana lagi dong. Tapi ya udahlah, yang dilihat kemampuan perseorangan. Jadi, kalah pun masih ada kesempatan menang. Iya juga. Baguslah kalau saingan kita orang-orang kayak mereka. Makin dekat sama hadiah utama kalau kayak gini. Udah Din, tenang aja Din. Fokus in game. Prabu, push towernya. Sonia, clear area tengah. Oke. Tunggu dulu. Si burung putih ini tadi udah ada di sini. Hah? Beneran? Terus kenapa tadi nggak ada di sana? Bukan gitu. Sebenarnya dari tadi dia ada di sini. Tapi gara-gara kita terlalu ramai, kita tidak sadar kalau dia ada di sini. Sesuai tebakanku, dia pasti ikut turnamen ini. Di mana dia duduk? Ini aku chat, katanya dia duduk di meja nomor 5. Meja nomor 5.
Itu si Zaki, kerja part-time kita.